Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatan linnas wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqa bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, tentu mari kita senantiasa tidak henti-hentinya menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini kita bisa hadir di masjid kita tercinta ini untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Yang kedua, assalatu wassalam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi adal amanah wa ballagar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atahul yakin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setiap orang yang beriman tentu senantiasa dalam hidup dan kehidupan ini dia mendambakan yang namanya rahmat Allah, kasih sayang Allah di dalam kehidupannya. Karena memang ketika kita sudah mendapatkan yang namanya rahmatullah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupan ini, maka berarti kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung, yang selamat dunia dan selamat akhirat. Maka perkenankan dalam khutbah Jumat yang singkat ini kami menyampaikan 3 cara yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau agar kita dalam hidup ini mendapatkan yang namanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini akan bisa menjadi bekal kita untuk menggapai yang namanya rahmatullah. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, rahimahullah man hafidha lisanah wa arafa zamanah wastaqamat tariqatuhu. Kasih sayang Allah itu akan diberikan kepada mereka-mereka yang pertama, man hafidha lisanah, orang yang bisa menjaga lisannya. Lisan ini adalah sesuatu yang kecil bentuknya tetapi besar akibatnya. Lebih-lebih ayyamna'a lisanahu, hendaknya ia menahan dirinya yang pertama minal ghibah, dari ucapan-ucapan yang mengandung buruk sangka atau ghibah. Dalam bahasa Jawa ngerasani, rasan-rasan. Ini akan menjadikan kita jauh dari rahmat Allah. Maka kita jaga lisan kita dari al-ghibah, menggunjing saudara kita. Yang di dalam surat Al-Hujurat itu dikatakan siapa yang menggunjing saudaranya, dia seperti memakan bangkai saudaranya itu. Yang kedua, wan namimah, dari adu domba, saling memprovokasi agar orang itu bermusuhan. Yang ketiga, wal kadzib, dari dusta. Kita jaga lisan kita dari kedustaan-kedustaan, omongan-omongan yang sesungguhnya jauh dari kebenaran. Lebih-lebih di masa-masa tahun politik semacam ini,
Hendaknya bagi mereka-mereka yang menginginkan kedudukan baik itu di calon legislatif maupun di eksekutif, janganlah mereka itu mengumbar-ngumbar janjinya, karena sesungguhnya itu akan memperberat dirinya. Dan kita pun jangan gampang dengan janji-janji yang diobral oleh orang-orang yang tidak bisa membuktikan kebenarannya itu. Maka ini sangat mengerikan ketika orang itu sudah lupa bahwa setiap yang diucapkan akan dipertanggungjawabkan. Setiap kebohongan itu akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah bersabda, "Iyyakum wal kadhiba." Hati-hatilah engkau terhadap perkataan dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena perbuatan dusta itu akan menggiring orang kepada perbuatan yang keji. Wal fujuru yahdi ilan nar. Dan perbuatan yang keji akan menggiring orang menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka perkataan yang dusta ini akan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Sehingga mafhum mukhalafahnya, ketika kita itu ingin mendapatkan rahmat Allah, mari kita berusaha untuk menahan lisan kita dari perkataan-perkataan yang dusta, perkataan-perkataan yang sia-sia. Sampai Rasulullah menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, hendaklah dia itu menjaga berkata yang baik, atau lebih baik auliyasmut, diam daripada kita berkata yang sia-sia. Ini yang pertama. Ketika kita ingin mendapatkan rahmat Allah, mari kita jaga lisan kita. Minal ghibah, dari menggunjing, wan namimah, adu domba, wal kadhib, dan dari kedustaan. Yang kedua, wa arafa zamanah. Arafa zamanah itu artinya orang yang tahu diri, di mana dia berada, dengan siapa dia berhadapan, mengukur diri kita. Kalau kita lihat sekarang, mohon maaf, banyak orang itu yang mendaftarkan dirinya sebagai calon legislatif atau sebagai apapun, padahal sesungguhnya dia belum punya banyak pengalaman. Sehingga kadang-kadang yang namanya eksekutif, yang namanya legislatif sekarang ini, jabatan-jabatan apapun, ini sekarang seperti bahan pekerjaan yang itu siapa yang punya modal, dia yang bisa mendapatkan. Padahal Rasulullah pernah mengingatkan, la tas'alil imarah, jangan engkau meminta-minta jabatan. Maka para jamaah rahimakumullah, kita berharap mudah-mudahan nanti orang-orang yang memimpin kita, termasuk yang mewakili kita di Dewan Perwakilan Rakyat, mulai dari DPR Pusat sampai DPRD 1 sampai DPRD 2, adalah orang-orang yang betul-betul amanah. Maka hendaknya nanti kita memilih pun juga dengan menggunakan hati nurani. Karena banyak orang yang tidak arafa zamanah, yang tidak mengetahui kapasitas dirinya sendiri. Yang dia inginkan hanya pangkat dan jabatan, yang dia bayangkan hanya fasilitas dan prioritas yang dia dapatkan. Maka ini sesungguhnya semakin menjauhkan orang dari rahmat Allah. Maka marilah kita menjadi orang yang arafa zamanah, yang bisa mengukur diri kita. Yang terakhir, wastaqamat thariqatuhu. Ketika kita ingin mendapatkan rahmat Allah, maka kita hendaknya istiqomah di dalam jalan kebenaran, di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita istiqomah di dalam sholat berjamaah di masjid, kita istiqomah membaca Al-Quran. Keistiqomahan inilah yang akan bisa mengantarkan kita kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai amalan yang istiqomah, walaupun tidak banyak. Membaca Al-Quran misalkan 1 hari 1 lembar, tetapi itu kita laksanakan dengan istiqomah. Setiap hari kita laksanakan, maka insya Allah itu akan mendatangkan rahmat Allah. Maka para jamaah rahimakumullah, di masa-masa politik yang seperti ini, marilah kita kembali berpegang kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Mari kita tetap berdiri di atas barisan orang-orang yang senantiasa mendambakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita karena menginginkan kepentingan dunia, kita mengorbankan hati nurani kita. Karena mungkin diberi uang 1 atau 2 juta, kita pilih orang-orang yang tidak layak untuk menjadi pimpinan, tidak menjadi orang-orang yang bisa memimpin kita dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka mudah-mudahan dengan khutbah Jumat yang singkat ini bisa menjadi hidayah bagi kita semuanya. Kita senantiasa berada di atas jalan kebenaran, di atas jalan ketaatan. Sehingga dengan 3 hal tadi itu, yang pertama kita jaga lisan kita, yang kedua kita mengetahui dan mengukur kemampuan kita, yang ketiga kita istiqomah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Inna ahsanal kalam kalam wahil malikil mannan wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun la'allakum turhamun la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Fa ya ibadallah i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin, Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izal islam wal muslimin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahis salihin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidina fi Filistin. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa ghaibina wa syahidina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an wa tsabbit aqdamana bi jihadil Islam wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi yaidukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum wad'u yastajib. In